kembali lagi bersama Rehat atau Renungan Harian Toraya edisi Selasa 25 Agustus 2026. Mengawali semua aktivitas kita, segala tanggung jawab kita hari ini, kita akan membaca sebagian kecil dan mendengarkan sebagian kecil dari firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Pengasih, Tuhan Yesus yang Maha Pemurah, kembali kami anak-anak-Mu datang bersyukur, mengucap syukur ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang selalu berlimpah, selalu mengalir di kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami boleh diberikan waktu, diberikan kesempatan ya Tuhan melalui istirahat kami sepanjang malam hari, sehingga pada pagi hari ini kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat, dan kami yakin itu semua berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus, mengawali segala aktivitas kami sepanjang hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan membaca sebagian kecil dari firman-Mu. Berkati ya Tuhan kami yang akan mendengarkan, berkati semoga apa yang betul-betul kami dengarkan ini, firman-Mu yang disampaikan, boleh menjadi landasan dalam setiap mengerjakan tanggung jawab atau tugas yang diberikan kepada kami masing-masing. Tuhan Yesus, inilah menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Renungan kita pada hari ini terambil dari Ibrani pasal 4 ayat 1 sampai ayat 11. Ibrani pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan, hari perhentian yang disediakan Allah. Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan, sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nats, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nats itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi, masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab, barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Amin firman Tuhan. Renungan kita hari ini diberikan tema perhentian sejati di dalam Tuhan, atau yakelan bahasa Toraya, lan puang matua tu kapelayoan tongan. Banyak orang mengira istirahat hanya berarti berhenti bekerja. Karena itu, orang pergi berlibur, mencari hiburan, atau mengambil waktu santai agar kembali segar. Namun, seringkali setelah semuanya selesai,
rasa lelah itu kembali lagi. Ternyata kelelahan manusia tidak hanya berasal dari tubuh, tetapi juga dari hati dan pikiran yang penuh dengan kekhawatiran. Dalam surat kepada orang Ibrani, pasal 4 ayat 1 sampai 11, firman Tuhan berbicara tentang perhentian yang Tuhan sediakan bagi umatnya. Ini bukan sekedar istirahat fisik, melainkan keadaan ketika manusia hidup dalam kepercayaan kepada Tuhan. Penulis kitab ini mengingatkan bahwa bangsa Israel pernah menerima janji itu, tetapi banyak dari mereka gagal mengalaminya karena mereka tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Mereka mendengar firman, tetapi hati mereka tetap dipenuhi keraguan dan ketidaktaatan. Melalui bagian ini, kita belajar bahwa perhentian sejati tidak ditemukan hanya dengan mengurangi aktivitas, tetapi dengan mempercayakan hidup kepada Tuhan. Ketika seorang terus mencoba mengendalikan segala sesuatu dengan kepercayaannya sendiri, ia akan mudah lelah. Tetapi ketika ia belajar percaya kepada Tuhan, ia mulai mengalami ketenangan yang lebih dalam. Karena itu, firman Tuhan mengajak kita untuk tidak kehilangan kesempatan masuk ke dalam perhentiannya. Di tengah kesibukan hidup, kita diajak belajar bersandar kepada Tuhan, menyerahkan kekhawatiran dan percaya bahwa Dia memegang hidup kita. Ketika kita hidup dalam iman seperti ini, kita mulai merasakan perhentian yang sejati, perhentian yang hanya dapat diberikan oleh Tuhan. Amin firman Tuhan. Menutup renungan kita pada pagi hari ini, mari kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali mengucap syukur ya Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan bersama pada pagi hari ini. Berkati kami ya Tuhan yang sudah mendengarkan, sehingga kami betul-betul menjadikan firman-Mu ini sebagai landasan dalam setiap kehidupan yang boleh Tuhan berikan. Tuhan Yesus, segala aktivitas kami hari ini ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Segala tanggung jawab yang Tuhan boleh berikan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan, jika ada jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan kurang enak badannya Tuhan, kami datang berdoa semoga Tuhan memberikan kesehatan, kesembuhan, dan mereka boleh melakukan segala aktivitasnya kembali dan melakukan segala tanggung jawab yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat rekan-rekan kami dimanapun mereka berada. Kami tidak tahu satu persatu keadaan mereka, tapi kami yakin Tuhan Yesus yang akan selalu menjaga dan menolong mereka. Tuhan Yesus, segala kehidupan kami, segala tanggung jawab, segala aktivitas kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Ampuni segala dosa yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya edisi Selasa 25 Agustus 2026. Puang Yesu tontong umpasake kita solanasang. Kure sumanga Buddha.